Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, marilah pada kesempatan ini kita lanjutkan kuliah kita tentang hadis. Yang pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang kewajiban berdakwah. Saudara sekalian, kalau kemarin sudah kita bicarakan tentang prinsip-prinsip dakwah, mulai dari bagian pertama, bagian kedua, maka ketika kita belajar tentang hadis-hadis yang menyangkut tentang kewajiban dakwah, maka ada beberapa hal yang saya kira perlu kita sampaikan pada kesempatan saat ini. Yang pertama adalah tentang pemahaman kita bahwa dakwah, pemahaman kita tentang dakwah bahwa dakwah itu merupakan suatu usaha mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, usaha-usaha untuk menyeru, usaha-usaha untuk mempengaruhi, usaha-usaha untuk mengajak, itulah saya kira bagian dari upaya melaksanakan kewajiban sebagaimana nanti kita temukan terkait dengan perintah-perintah bahwa kita adalah seorang manusia yang diwajibkan untuk berdakwah. Bahwa mengajak, mempengaruhi manusia agar mereka berpindah dari situasi, dari situasi di mana situasi yang kurang baik menjadi baik, situasi dari tidak berkeyakinan kemudian berkeyakinan, situasi di mana mereka selalu melakukan keburukan, mengajak kepada situasi yang kepada kebaikan, maka disinilah usaha-usaha mempengaruhi, usaha-usaha persuasi inilah yang kemudian menjadi diarahkan kepada situasi menuju kepada ajaran Allah. Maka inilah bagian dari kewajiban kita sebagai orang berdakwah. Oleh karena itu, setiap muslim itu diwajibkan menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia sehingga mereka dapat merasakan ketentraman, kedamaian. Nah, inilah yang disebutkan dengan dakwah yang sering kita namakan sebagai aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika amar ma'ruf nahi mungkar yang kemudian kalau kita belajar filsafat itu juga ada istilah-istilah dalam dakwah Islamiyah, itu ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada tangdir wa tabsyir, ada taklim tarbiyah, atau dengan istilah-istilah lain yang semuanya itu dalam kerangka berdakwah. Tetapi dalam konteks pembahasan hadis ini adalah dakwah selalu dispesifikkan, dikhususkan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar itulah yang berarti mengajak kepada kebaikan, yaitu beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, dan mencegah kemungkaran, di mana di dalam Al-Quran ada beberapa larang-larangan yang kita temukan. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan terkait dengan terkait dengan kaitan dengan dasar hukum berdakwah, ini ada dua pandangan. Ada yang menyampaikan bahwa yang namanya dakwah itu hukumnya fardu ain, Jadi fardu ain, Ada yang menyatakan bahwa setiap orang itu harus berdakwah. Namanya hukumnya fardu ain, Ada dua pandangan tadi saya sampaikan. Yang pertama ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, fardu ain berarti setiap manusia mereka punya kewajiban untuk berdakwah. Sedangkan dasar yang merujuk kepada fardu ain ini adalah Quran surat An-Nahl, ayat 125, yang saya kira di kalangan mahasiswa fakultas dakwah atau jurusan dakwah ini saya kira sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka, berdebat dengan cara yang baik. Jadi kata-kata ud'u ya, kata-kata ud'u sebagai fi'il amr ya. Berarti di situ perintah, ajaklah ya. Menurut hukum menurut usul fikih bahwa fi'il amr itu menunjukkan adanya kewajiban, adanya perintah yang harus dipatuhi. Maka tidak ada dalil lain yang memalingkan dari wajib itu kepada sunat atau yang lain. Maka sesuai dengan kaidah-kaidah usul fikih bahwa kata-kata ud'u sebagai fi'il amr itu menunjukkan kewajiban. Kita suruh mengajak, menyeru kepada manusia ila sabili, kepada jalan rabbika, Tuhan ya. Tuhanmu, yaitu Tuhan kita, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dengan pelajaran, dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu dengan cara juga berdialog, berdebat dengan cara-cara debat atau dialog yang baik. Karena sesungguhnya inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu ya, sesungguhnya Tuhan kita itu adalah agar kita mengetahui sesuatu yang lebih baik dari itu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu menurut ayat di atas, maka berdakwah itu hukumnya fardu ain bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Ini pandangan yang pertama. Sedangkan pandangan yang kedua adalah bahwa berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah itu? Jadi apabila aktivitas dakwah itu sudah dijalankan oleh sebagian umat Islam yang lain, maka kita tidak kewajiban seperti selama ini fardu kifayah hanya dipahami sebagai ketika ada orang mati, ketika ada orang yang sudah mengafani, mensolatkan, itu berarti di sebuah kampung, di sebuah komunitas itu, maka yang lain tidak dikenakan kewajiban selama sudah ada orang yang menjalankan itu. Itu pandangan yang kedua tentang bahwa hukum dakwah itu juga hukumnya fardu kifayah. Nah, yang menjadi dasar adalah berpijak pada Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada berbuat baik, dan mencegah dari kemungkaran atau orang-orang berbuat yang tidak baik. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di situ ada kalimat minkum ya. Jadi kita wal takum minkum, dan jadilah kamu sekelompok umat, sebagian dari mereka. Umat itu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu yang menyeru kepada kebaikan, yaitu menganjurkan, mengajak kepada ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Jadi mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di situ kalimat minkum ummah, yaitu minkumah, di antara kamu sebagai umat yang menyeru, itu diartikan tidak semuanya, tapi sebagian. Ketika sebagian sudah menjalankan, maka itu yang lain tidak diberikan kewajiban. Ini pemahaman yang kedua tentang hukum daripada fardu kifayah, hukum berdakwah. Tadi sekali lagi ada yang menyatakan wajib atau fardu ain setiap orang, kemudian ada yang mengatakan fardu kifayah. Artinya ketika ada orang yang sudah menjalankan, maka yang lain tidak dikenakan sebagai tuntutan itu. Saudara sekalian,
Kemudian kita lanjutkan pada kita merujuk melacak ada hadis-hadis yang terkait dengan tentang kewajiban dakwah itu. Hadis yang pertama adalah bahwa kita sebagai seorang muslim itu punya kewajiban menyampaikan Al-Quran, ya, meskipun hanya satu ayat. Ini ada hadis yang saya kira sangat populer. Ini saya akan bacakan matannya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala balighu anni walau ayat wa hadithu an bani Israila wala haraja man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini hadis, saya kira hadis ini cukup populer meskipun yang selalu dikenal adalah balighuni balighu anni walau ayat. Ini yang saya kira populer, tapi kemudian kelengkapannya wa hadithu an bani Israila wala haraja man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini juga sudah kita kenal ketika kita belajar ulum hadis, pasti kalimat-kalimat ini selalu kita bicarakan. Nah, bahwa hadis yang kita terjemahkan bahwa Nabi telah bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakan apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak dosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduk di neraka. Jadi hadis ini adalah Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menyampaikan atau menyampaikan meskipun hanya satu ayat. Atau ketika mereka menceritakan sesuatu itu, meskipun itu dari Bani Israel, tidak dosa. Tetapi ada persyaratan. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, maka ancamannya adalah mereka akan duduk di neraka. Ini saya kira hadis ini sangat jelas bahwa kita punya kewajiban untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Tetapi kemudian apabila kita melihat peristiwa, kita harus menceritakan apa adanya, meskipun itu berasal dari Bani Israel. Tetapi ketika mereka menceritakan, mengisahkan tentang Rasulullah yang mereka itu sengaja, mereka berdusta, menceritakan hal yang tidak diceritakan, yang tidak ada pada peristiwa Rasulullah, kemudian diceritakan mengatasnamakan Rasulullah, itu adalah ancamannya neraka. Ini hadisnya. Kita lihat bahwa di mufradnya balighu, sampaikan, wa hadithu, ceritakan, ani dari Rasul, muta'amidan, mereka dengan sengaja, falyataba, maka mereka akan menempati, bersiap-siap akan menempati tentu di api neraka yang tadi kita sampaikan. Saudara sekalian, pada hadis yang pertama itu ada beberapa pesan yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah maksud hadis, ya, sampaikan dariku meski satu ayat. Nah, yang pertama adalah sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasul kepada orang yang tidak hadir, ya. Ini ada asbabul wurudnya, itu bahwa sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasul terkait dengan segala sesuatu yang sahabat pada waktu tidak hadir, atau sahabat yang tidak mendengar langsung dari Rasul, agar mereka tahu agar tahu penjelasan Rasul, maka kemudian mereka menyampaikan pesan-pesan itu. Walaupun hanya mendengar satu ayat, ketika Rasulullah menerima wahyu, meskipun satu ayat, maka mereka punya kewajiban untuk menyampaikan. Tapi kalau satu ayat itu tidak diketahui oleh orang lain, maka ya perlu disampaikan. Ini persoalan masalah informasi. Jadi apabila ada informasi terkait dengan kerasulan, terkait dengan kenabian, terkait dengan wahyu-wahyu yang dibawa oleh Nabi, maka ketika ada sahabat satu mendengar, maka sahabat yang lain harus menyampaikan kepada sahabat yang lain. Maka inilah
proses transformasi ilmu ini atau transformasi pengetahuan itu menjadi sebuah kewajiban ketika dakwah Islam pada waktu itu dijalankan. Ini pesan dari Nabi. Ini maksud kalimat sampaikan dariku meskipun satu ayat. Yang kedua adalah bahwa hadis ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan keseimbangan informasi. Jadi ada keseimbangan informasi. Misalkan kita mentang-mentang tidak suka dengan kelompok tertentu, maka dalil bantahan mereka disembunyikan. Berarti ini tidak benar, karena info, meskipun tadi digambarkan info dari Bani Israel saja, kata Nabi tidak mengapa diceritakan. Sebagian para sahabat menceritakan penjelasan ayat dari Nabi. Disinilah tentang pentingnya muatan moral dari hadis Nabi, bahwa ketika kita menyebarkan informasi itu harus ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan itu artinya harus sesuai dengan kaidah-kaidah. Ya, jangan sampai seperti kita sebagai pepatah Jawa itu, kalau mereka pesan ya, pesan itu ya harus disampaikan apa adanya. Jadi kalau kita pesan uang itu berkurang, tapi kalau kita pesan informasi justru malah bertambah-tambah atau mengada-ada lah, bahasa orang Jawa begitu. Jadi kita tidak boleh mengada-ada sebuah informasi yang kita terima itu. Tapi ketika kita diberi pesan, kita tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahkan. Maka disitulah yang disebutkan dengan keseimbangan informasi itu. Yang ketiga yaitu adanya larangan hadis di atas, yaitu kita tidak boleh berbohong ya. Ketika kita menyampaikan informasi itu tidak berbohong, tidak boleh berbohong. Apalagi berbohong atas nama Rasul, atas nama Nabi, atau mengada-adakan cerita yang berkaitan dengan Nabi. Maka inilah salah satu makna bahwa sampaikan meskipun hanya satu ayat. Jadi maksud yang ketiga adalah tadi, yang ketiga ini adalah sekali lagi saya tegaskan bahwa ada larangan ya, bahwa ketika kita menyampaikan informasi itu diikuti dengan bohong, apalagi kemudian bohong atas nama Rasul atau mengada-adakan cerita terkait dengan kerasulan. Saya kira ini justru maka ancamannya adalah fal yatabawwa. Jadi maka ancamannya adalah maq'adahu minan nar, mereka akan duduk di dalam api neraka. Maka melakukan dusta atas nama Rasul itu akan dijamin masuk neraka. Ini sebagaimana di dalam hadis tadi. Jadi sekali lagi ada tiga hal. Yang pertama adalah kalau kita kewajiban menyampaikan informasi yang berasal dari Rasul meskipun itu satu ayat. Yang kedua harus ada keseimbangan informasi itu, artinya tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan. Yang ketiga adalah tidak boleh mengada-adakan, menambahkan informasi, apalagi informasi yang berbohong. Nah, ketika kita membaca teks hadis di atas, maka kita memperoleh pemahaman bahwa hadis di atas adalah bahwa ketika kita menyampaikan pesan-pesan kerasulan, pesan-pesan kenabian itu, tentu meskipun sampaikan satu ayat, balighani walau ayat, meskipun satu ayat, tetapi itu hanya sebagai modal saja. Tapi tentu kita bisa menyampaikan beberapa ayat-ayat dari dalam Al-Quran. Tidak hanya itu, minimal. Tetapi kalau kita lihat di dalam beberapa penjelasan lain, maka menyampaikan berita, menyampaikan ayat, menyampaikan info-info itu ya tidak sama kandungannya dengan tafsir atau Al-Quran. Maka ibaratnya adalah apa yang kita terima dari ayat itu tentu kita harus punya kewajiban untuk meneliti ayat itu ya. Saudara sekalian, kita lanjutkan kepada hadis yang kedua, yaitu tentang keutamaan mengajak kebaikan, atau dalam konteks ini juga masih dalam konteks dakwah. Akan saya bacakan hadisnya yang matanya saja, yang sangat populer ya. Jadi hadis ini juga sangat populer. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Jadi hadis ini saya kira sekali lagi sangat populer sekali dan itu sering dibacakan oleh khotib, mubaligh itu terkaitnya dengan man ra'a minkum mungkaron ya. Apabila kita melihat kemungkaran falyughayyirhu, maka kita harus mengubahnya. Dengan apa mengubah? Biyadihi, dengan tangannya. Apabila tidak apabila tidak mampu, maka bilisani, dengan lisannya. Apabila bilisan tidak mampu, fa'ilam yastati' fa biqalbihi, maka mereka dengan hatinya. Wadzalika at'aful iman, itu artinya demi orang-orang yang hanya dengan hatinya itu yang dikatakan sebagai orang yang imannya lemah. Nah, kita lihat ya. Kita lihat terjemahannya tadi secara naratif. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Itulah selama-lamanya iman. Ini di hadis Muslim, hadis yang nomor 70 ya, atau di Adabun Nabawi yang ke-76. Ya. Ini mufradatnya. Nah, pesan hadis tadi, jadi hadis itu memiliki pesan. Yang pertama adalah bahwa siapapun yang melihat kemungkaran, ya siapapun yang melihat kemungkaran itu harus mencegah atau mereka merubah kemungkaran itu dengan tidak boleh dengan kemungkaran itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan argumentasi, dengan cara memberikan hal yang bersifat persuasif. Mungkin kalau kondisi saat ini, ya mungkin kalau kondisi saat ini tentu cara-cara itu harus dirubah secara bertahap, ya, secara gradual ya. Tidak kemudian kita paksa di tengah jalan. Karena ini mengapa saya sampaikan seperti itu, tidak boleh dengan cara maksa, karena ini kita sebagai umat Islam, orang Indonesia diatur oleh undang-undang yang lain ya. Jadi meskipun kita melihat orang mabuk, kemudian ketika ada orang berjudi, kita kemudian menghentikan dengan cara kita, tentu yang terjadi adalah kekerasan. Karena kewenangan untuk menghentikan perjudian, untuk menghentikan orang yang mabuk-mabukan adalah aparat kepolisian. Sehingga cara kita adalah kita tidak memaksa begitu, tetapi yang hak bermaksa adalah pemerintah, dalam ini aparat keamanan. Nah, fungsi kita adalah bagaimana kita menyampaikannya dengan cara bertahap tadi, yaitu dengan cara-cara memberikan pemahaman, memberikan dengan pendekatan, dengan tentu adalah dengan lisan-lisan kita, tapi secara bertahap. Yang kedua adalah tahapan-tahapan dalam mencegah itu, atau tahapan-tahapan untuk mengubah amanat nahi mungkar itu tadi sesuai dengan hadis dengan 3 cara tadi, yaitu ya mulai tadi yang terberat, kemudian ringan, ya, atau mungkin kalau kita bisa digambarkan tahapan itu dari yang ringan sampai situasi ketidaksanggupan. Nah, tidak memungkinkan untuk dimulai yang dari yang terberat, tapi dari yang ringan-ringan ya, dari yang ringan-ringan. Karena tadi saya sampaikan itu terkait dengan kita sebagai negara, kita bukan aparat, sehingga sistem itulah yang kemudian menjadikan kita berbeda dengan dulu pada zaman sahabat. Tentu sahabat kemudian ketika Umar, ketika mereka dengan bisa maksa karena dia sebagai aparatur negara. Tapi kita sebagai masyarakat tentu dilihat dari yang ringan-ringan dulu, pendekatan, kemudian persuasi, sampai kemudian juga dengan cara-cara paling tidak yang terakhir itu adalah lisan, tangan, lisan, kemudian yang terakhir hati kita. Nah, yang ketiga, pesan hadis tadi adalah seorang pemimpin itu wajib ya, seorang pemimpin itu wajib mencegah kemungkaran. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin, maka dengan kekuasaannya itu punya kewajiban untuk menghentikan kemungkaran. Bagi kita seorang ulama, seorang cendekiawan, seorang ustadz, dai, itu cara mencegah kemungkarannya dengan lewat khutbah, ceramah, tulisan,
Saya kira ini bagian dari upaya punya porsi-porsi sendiri-sendiri ketika kita melihat kemungkaran itu. Maka porsi-porsi kita sebagai seorang dai tentu melalui ceramah-ceramahnya, sedangkan melalui tulisan-tulisannya. Maka itu bagian dari upaya-upaya itu. Maka kewajiban seorang muslim mencegahnya kalau kita tidak punya keilmuan, ketika ilmu misalkan kita tidak kemudian berceramah, kita bukan ustadz, bukan dai, tentu mencegahnya itu dengan sikap ketidaksukaan ya dalam hati mereka, atau minimal membenci dari kemungkaran itu. Itu meskipun dikatakan dalam hati sebagai iman yang lemah, tapi itulah yang bisa kita lakukan, membenci kemungkaran ya. Tidak boleh permisif terhadap kemungkaran itu. Maka inilah tingkatan yang paling rendah. Nah, mengingkari kemungkaran dengan hati itu ya hukumnya menjadi fardu ain ya. Jadi mengingkari kemungkaran, mereka ketidaksukaan, mereka tidak permisif, itulah kalau kita secara fikih maka hukumnya fardu ain. Meskipun mereka tidak bisa menjalankan secara bilisan karena bukan ustadz, bukan seorang dai, bukan cendekiawan, maka orang mengingkari atau mereka tidak suka terhadap kemungkaran maka itu hukumnya fardu ain. Ini yang saya kira penting untuk disampaikan pada kesempatan ini. Maka karena ini menjadi penting ketika setiap orang mereka tidak suka melihat kemungkaran, maka kemudian mereka ketidaksukaan itu menjadi bagian dari kewajiban setiap orang. Nah, Syekh Mustafa Dib Al-Buga menyatakan bahwa kemampuan untuk mengetahui hal yang ma'ruf dan mengingkari hal yang mungkar melalui hati merupakan fardu ain. Ini pandangan dari Mustafa Dib ya. Maka bagi setiap muslim dalam kondisi apapun mereka harus punya kemampuan untuk ini mungkar, ini ma'ruf, itu harus difahami sebagai umat Islam. Nah, meskipun tadi itu dikatakan sebagai iman yang lemah, tetapi itu sebagian dari fardu ain. Saudara sekalian, yang ketiga adalah keutamaan mengajak kepada kebaikan. Hadis yang ketiga ya. Jadi hadis yang ketiga kita bacakan matanya saja. Qala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujurihi man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalala kana alaihi minal ismi misla asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Jadi hadis ini berbicara tentang barang siapa mengajak kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya barang siapa mengajak kepada kesesatan maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini di hadis Muslim, hadis yang nomor 4831 ya. Hadis ini saya kira juga sudah sangat populer ya. Jadi man ta'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man ta'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asami syai'a. Saya kira ini hadis sangat populer ya, sering dibacakan oleh para mubalik dan para dai. Nah, apa pesan hadis yang tadi kita bacakan? Bahwa yang pertama adalah bahwa untuk berdakwah ya, seruan dengan mengajak manusia kepada petunjuk, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada keutamaan, sekaligus peringatan dari perbuatan mengajak manusia kepada kesesatan dan perbuatan dosa. Jadi hadis ini adalah seruan untuk mengajak manusia kepada satu petunjuk
kepada kebaikan dan keutamaan. Di sisi lain kita sebagai peringatan manusia agar mereka mencegah dari kesesatan dan perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada kita bahwa barang siapa yang beri teladan, contoh perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Tetapi kemudian ketika orang memberikan contoh yang jelek, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi dosa sedikit pun orang yang melakukan itu. Jadi ini adalah saya kira menjadi hukum yang hukum sosial, hukum sosial. Jadi ketika orang itu memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, maka kemudian mereka mendapatkan pahala itu. Dan apabila kemudian perbuatan baik itu diikuti oleh orang lain, maka orang yang memberikan teladan pertama itu kemudian mereka mendapatkan pahalanya dari orang-orang yang terus melakukannya, seperti bola salju begitu terus gitu. Atau sebaliknya, ketika mereka melakukan perbuatan yang jelek, buruk, maka kemudian mereka juga mendapatkan dosa dan orang yang ikuti pun juga menjadi jariah dosanya. Jadi jariah di sini sejariah pahala maupun juga jariah dosa. Maka tentu harapan kita adalah setiap orang itu memberikan contoh yang baik, teladan yang baik. Imam An-Nawawi dalam menguraikan hadis ini, mereka memberikan gambaran bahwa mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya, mendapatkan pahala orang-orang yang mendapatkan dosa orang yang mengikuti kesesatannya, maka di situ menjadikan menjadikan pemahaman, menjadikan pelajaran bahwa orang yang pahala orang yang mengikuti maupun juga dosa orang yang menjalankan kesesatan itu, maka disinilah akan menjadikan nilai seseorang itu, menilai manusia yang sesungguhnya itu adalah apakah mereka memberikan kesesatannya itu terus-menerus, maka dosanya juga terus-menerus. Ketika kemudian mereka pahalanya itu diikuti oleh terus, maka kemudian juga terus-menerus. Maka istilah-istilah yang dikatakan ada pahala jariah maupun juga dosa jariah itulah muncul dari pernyataan dari Imam Nawawi. Maka sebisa mungkin kita harus memberikan terkait dengan namanya pahala jariah, bukan dosa jariah yang dicari. Terus sekalian, dari beberapa hadis yang tadi kita sampaikan, maka kalau kita analisis dengan menggunakan konsep dakwah Islamiyah, maka yang bisa kita sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah dakwah merupakan proses kegiatan mengajak kepada jalan Allah. Aktivitas mengajak bisa berbentuk macam-macam Mengajak itu bisa berbentuk, atau bahasanya kita berbentuk tablik, penyampaian. Dakwah bisa berbentuk taghzir, perubahan, internalisasi dan pengembangan. Dakwah bisa berbentuk uswah, tadi keteladanan Hadis yang ketiga tadi. Amar ma'ruf nahi mungkar, hadis yang kedua. Atau ajakan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Taklim tarbiyah pendidikan dan pengajaran. Tadi bisa di hadis yang pertama, kedua dan ketiga. Tafsir, tadir, penjelasan atau peringatan. Itu bisa semua hadis semuanya, tiga-tiganya. Ini bahwa bisa disampaikan bahwa dakwah merupakan proses kegiatan mengajak kepada jalan Allah. Aktivitasnya bisa bermacam-macam tadi, mulai dari tablik, takzir, uswah, amar ma'ruf nahi mungkar, sampai taklim dan tarbiyah. Yang kedua adalah dakwah merupakan sebuah proses persuasi. Jadi di sini dakwah tadi, kewajiban dakwah itu sebagai proses persuasi. Tidak hanya sekedar mengajak, melainkan membujuk orang, membujuk mad'u, objek, agar mengikuti ajaran Islam dengan tidak memaksa. Karena kalau memaksa tadi nanti berhubungan dengan
pihak-pihak lain, terutama aparat, karena kita hidup di negara Pancasila. Yang ketiga adalah dakwah merupakan sistem yang utuh. Di antara dakwah-dakwah itu ada komponen-komponen dakwah ya. Ini ada komponen-komponen dakwah, ada dai, ada matnu, ada materi, ada pesan dakwah dan sebagainya. Maka dakwah di sini menjadi dakwah yang sistemik ya. Nah, tema kita tadi kan terkait dengan kewajiban berdakwah. Maka dasarnya di mana? Dasar-dasar kewajiban dakwah. Yang pertama, ini dari Syekh Al-Utsaimin, mereka menjelaskan ya, ketika tadi ada hadis yang berbunyi balighu anni walau ayat. Sampaikan dari kami meskipun ayat. Nah, secara historis teks ini memberikan informasi bahwa ada kewajiban yang diemban oleh setiap muslim untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan Allah kepada nabinya. Meskipun hanya satu ayat. Ini pandangan dari Syekh Utsaimin bahwa dakwah adalah kewajiban. Yang kedua adalah larangan menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui. Jadi larangan menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh seseorang, apalagi mengatasnamakan dari Rasul. Wong kita menyampaikan yang tidak diketahui saja kepada seseorang itu aja dilarang, apalagi ini menyangkut masalah mengatasnamakan Rasulullah. Kecuali apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, maka orang-orang yang dapat dipercaya ini saya kira boleh ya, artinya menyampaikan orang-orang yang dipercaya. Yang ketiga adalah bahwa hadis tadi sebagai dalil bahwa tidak boleh atas seseorang menyampaikan suatu perkataan yang tidak valid yang berasal dari Rasulullah. Ini menyangkut terkait dengan ilmu hadis ya. Hadis-hadis ya, apabila mereka menyampaikan tidak valid maka hadis itu menjadi tertolak, menjadi maudhu ya. Yang kedua, bahwa salah satu bentuk berdakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam. Karena pelajaran yang dapat kita ambil bahwa menentang pelaku kebatilan, menolak kemungkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Maka sekali lagi sebagai penegasan bahwa kemaksiatan itu bagian dari dosa ya. Maka apalagi nanti kemaksiatan yang diatur sebagai dosa-dosa besar, maka itulah menjadi kewajiban kita untuk mencegahnya. Yang ketiga, di hadis yang tadi kita temukan man da'a ila huda, itu menurut Ibnu Qayyim bahwa orang-orang yang mengajak kepada petunjuk dengan dakwahnya itu, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mendapatkan petunjuk. Ini sebagai sebuah penegasan. Jadi man da'a ila huda tadi, ini menurut Ibnu Qayyim bahwa orang yang mengajak kepada petunjuk dengan dakwahnya maka mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ini wajib untuk mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada Al-Quran, aruji Al-Quran wa sunnah ya. Nah, bagaimana pandangan ulama terkait dengan kewajiban dakwah? Dalam pengantar di atas, dalam pendahuluan kami sampaikan ada dua, ada yang wajib fardhu ain, ada yang wajib tapi fardhu kifayah. Tapi semuanya itu hukumnya wajib. Nah, secara teknis dalam kitab Aunul Ma'bud secara teknis bahwa kewajiban dakwah itu adalah kemampuan untuk mengubah kemungkaran yang biasanya lebih kuat, menggantinya dengan amalan-amalan ma'ruf bagi mat'u. Nah, adapun proses perubahan itu dilakukan secara bertahap atau gradual dengan tangan, dengan lisan dan hati. Ini pandangan ulama bahwa memang berkewajiban dakwah itu secara spesifik berorientasi mengubah kemungkaran menjadi yang ma'ruf ya. Ini dari kitab Aunul Ma'bud ini yang spesifik. Kemudian dari Ibnu Qudamah dalam bukunya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, mereka menyampaikan bahwa beramar ma'ruf itu harus sesuai dengan kemampuan yang rasional. Beramar ma'ruf itu harus
sesuai dengan kemampuan yang rasional. Ini pandangan dari Ibnu Qudamah. Jika seorang muslim sudah tahu tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk mengalahkan kemungkaran, maka kalau tetap memaksakan diri dengan mencelakakan dirinya, hukumnya haram. Justru di situ ketika orang ingin amar ma'ruf tapi mereka tidak kemampuan, mereka nekat, ya modal nekat, maka di situ justru hukumnya tidak wajib tapi justru diharamkan. Sebab amar ma'ruf harus memberikan pengaruh positif dan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Ketika mereka misalkan mereka membubarkan perjudian di tengah-tengah perjudian, kemudian mereka dengan model koboi, kemudian dan mereka berakibat pada diri sendiri, maka itulah yang disebut dengan haram. Nah, berdakwah di sini berarti menyebarkan ilmu, ya. Jadi berdakwah itu sama dengan menyebarkan ilmu. Maka setiap muslim diperintahkan untuk menyampaikan ilmu yang diketahui sekecil apapun ilmu. Dan berdakwah berarti menyampaikan ilmu sebagai tugas mulia sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka setiap orang yang mengajarkan ilmu atau mengarahkan orang lain kepada jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan ilmu, maka dia disebut sebagai penyeru, sebagai petunjuk, menyeru kepada petunjuk atau dai tadi. Dan setiap orang yang menyuruh kepada petunjuk berarti mereka memenuhi hak Allah atau hak makhluk yang secara umum dan khusus, maka dia juga disebut sebagai penyeru kepada petunjuk. Maka menyeru kepada petunjuk itulah yang disebut dengan dakwah. Bahwa dakwah sesungguhnya merupakan cermin dari kepedulian seorang manusia terhadap muslim lainnya. Maka sesama manusia dengan kasih sayang seorang muslim mengingatkan orang lain agar tidak menempuh jalan tempuh yang salah, mempercayai, mengimani dan berpikir sesuai dengan tuntunan Islam, karena sifat manusia adalah tempatnya keliru dan salah. Maka sesungguhnya dakwah itu cerminan dari kepedulian sosial. Maka ini mohon difahami, ya. Jadi sebagai bagian dari cerminan sosial. Yang terakhir adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak berdakwah. Jadi orang yang meninggalkan dakwah, pada dasarnya mereka juga mengetahui kewajiban dakwah namun enggan berdakwah, maka mereka dikatakan orang yang menyembunyikan ilmu, maka ancamannya adalah api neraka. Orang yang enggan berdakwah itu mereka mengetahui apa yang dilupakan dan tidak diketahui orang lain, namun mereka tidak mau mengingatkan, menunjukkan apa yang diketahui, sehingga mereka adalah ada terjadi orang lain hidup dalam ketidaktahuan dan kelupaan. Maka inilah, jadi ancaman orang-orang yang tidak berdakwah berarti ancaman neraka karena mereka menyimpan ilmu. Ketika mereka mengetahui bahwa ketika orang itu keliru tapi mereka tidak mengingatkan, maka mereka juga orang yang tidak mengingatkan itulah juga mereka masuk bagian dari hukumannya mereka. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara sekalian atas perhatiannya, bahwa beberapa hal ini saya kira penting untuk difahami. Mudah-mudahan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim itu menjadi menjadi perhatian kita kaitannya dengan hadis-hadis tadi, minimal ada 3 hadis tadi, yang di situ ada kewajiban untuk menyampaikan satu ayat, kemudian mereka mencegah dari kemungkaran, maupun juga terkait dengan bagaimana kita memberikan petunjuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.